Nah, mungkin untuk penyiasatan yang seperti itu, ya pembelajaran satu memang kita buat literasi secara daring ya, dengan memberikan materi-materi awal dulu, kemudian secara tutorial juga kita buat semacam video, baik video tutorial kita ambil dari channel orang lain ataupun kita ambil gambar kemudian ambil video tutorial kita share ke anak-anak, minimal secara pengetahuan, secara visual mereka dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Indri Wandria di acara podcast SMK 751 Purwokerto. Tema hari ini yang akan kita bahas adalah tentang pembelajaran di era pandemi COVID-19. Nah, hari ini kita kedatangan tamu guru teknik ya Pak, dengan betul. Bapak Widi Nursandi ST. Halo, selamat siang. Apa kabar Pak Nursandi? Alhamdulillah, baik. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat. Apa kegiatannya sekarang nih? Ya, masih ngajar-ngajar. Cuma ini kan pandemi ya. Iya. Jadi kita nggak bisa tatap muka, paling melalui daring, Google Chrome, kemudian Zoom dan sebagainya lah. Iya. Pokoknya yang bisa tetap mentransfer ilmu pada anak-anak walaupun dari jarak jauh. Gitu. Apalagi ini kan COVID ini kan hal yang baru ya buat kita. Jadi pastinya nantinya pembelajarannya pun ikut berubah seperti kata Pak Widi bilang. Oh iya. Mulai dari pakai Zoom, Zoom, dan sebagainya. Google ya. Google Class. Pertamanya gimana tuh Pak? Begitu ada pandemi COVID, kan COVID udah berapa bulan ya? 7 bulan Hampir ya Pak? 7 bulanan. Kira-kira gimana waktu itu Pak Widi menanggapinya? Ya, ini kan sesuatu yang baru ya. Mungkin seumur hidup saya baru pernah ini ya, ada namanya pandemi atau wabah namanya COVID-19. Semuanya terdampak, termasuk juga kita, para bapak dan ibu guru, serta anak-anak didik kita juga terdampak kaitannya dengan pembelajaran yang tadinya tatap muka ya, atau kita saling ketemu, kita disuruh untuk jaga jarak, kemudian Termasuk kita nih sekarang Pak jaga jarak. iya, Kita hari ini nggak pakai masker karena untuk kepentingan posket. Yang penting kita tetap jaga jarak ya Pak ya. iya kan tetap pakai protokol, protokol ya. kesehatan, benar. Kalau harian tetap kita pakai masker, kemudian cuci tangan dan sebagainya. Saya lanjutkan ya tadi ya. Jadi memang ini satu yang baru, terus anak-anak juga dituntut untuk mengikuti. Maka ya persiapan kita harus istilahnya mengimbangi kemampuan siswa baik dari prasarana maupun kemampuan yang lain lah. Gitu. Karena ini serba online ya atau daring. Jadi yang utama adalah tentang alat itu sendiri, alat komunikasi ya. Ya. Karena sebenarnya tidak semua murid kita itu punya fasilitas. Iya, betul ya, memenuhi gitu. Ya karena kondisi masing-masing kan berbeda-beda ya. Ada yang punya HP, ada yang punya HP tapi kuotanya istilahnya kalau anak sekarang kentang ya, HP yang kurang mumpuni untuk support pembelajaran jarak jauh, itu seperti itu. Terus kendalanya gimana nih Pak Widi? Pak Widi kan ajar teknik ya? Teknik ya Kalau betul. di teknik itu kan harus ada praktek gitu. Jadi pas pandemi ini apa nih yang dilakukan? Iya. Padahal kan nggak bisa praktek tuh. Iya, memang salah satu kesulitan kita ya, kendala ketika pembelajaran teknik daring itu kan memang secara pengetahuan itu anak dapat dari literasi, misalkan dari membaca, kemudian secara tutorial juga mungkin bisa didapat dari video, YouTube gitu. Cuma kembali lagi anak tidak bisa mengerjakan secara langsung, di mana
alat-alat yang ada itu hanya ada di sekolah begitu asal pendukung. Kecuali mereka punya Punya alat sendiri di rumah, punya bengkel atau saudaranya punya bengkel atau bapaknya punya bengkel. Tidak semuanya kayak gitu ya. Iya, tidak semuanya. Nah, mungkin untuk penyiasatan yang seperti itu, ya pembelajaran satu memang kita buat literasi secara daring ya, dengan memberikan materi-materi awal dulu, kemudian secara tutorial juga kita buat semacam video, baik video tutorial kita ambil dari channel orang lain ataupun kita ambil gambar kemudian ambil video tutorial kita share ke anak-anak, minimal secara pengetahuan, secara visual mereka dapat. Kemudian untuk aktualisasi prakteknya, ya sebisa mungkin kita mencoba untuk memberi tugas anak membuat semacam miniatur. Oh gitu. Iya, jadi benda-benda yang biasa kita proses di sekolah, kalau jurusan saya kan teknik pemesinan, itu kan pakai logam. Nah, karena lagi masa-masa seperti ini, kita kasih tugas anak untuk membuat produk, cuma bahannya diganti, bahan-bahan yang bisa didapatkan di rumah, kayak misal kardus, kemudian papan gitu. Mungkin teknologinya nggak dapat, tapi paling tidak anak-anak dapat pemikiran untuk membuat sebuah produk itu tahapan-tahapannya bisa dilalui sesuai dengan tutorial gitu. Itu seperti itu. Jadi sebagai guru teknik nih cara yang efisien menurut Pak Widi itu untuk jauh ini seperti itu ya? Ya, untuk sementara ini yang kita lakukan seperti itu, karena ya tidak bisa ketemu sih Ibu kan, nggak bisa ketemu, kemudian belum boleh ke sekolah gitu. Tapi memungkinkan nggak misalkan dihadirkan misalkan berapa minggu sekali tapi dengan skala yang sedikit itu? Ya ini kan kita juga sambil nunggu keadaan ya, maksudnya ngontrol keadaan gimana ke depannya, sekiranya memungkinkan ya tetap kita utamanya protokol kesehatan. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada edaran dari kementerian bahwasanya khusus untuk pendidikan di bidang SMK ya mau tidak mau harus tatap muka begitu, harus praktek. Jadi mungkin ke depan kita akan bikin semacam pembelajaran tatap muka, tetap mengedepankan protokol kesehatan, di mana mungkin satu kelas itu kita bagi mungkin 2 atau sampai 4 shift lah. Yang jelas anak tetap jaga jarak, kemudian tidak ada kerumunan, kemudian juga jamnya juga dibatasi, tetapi anak tetap bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat. Itu seperti itu, praktek begitu loh. Karena kalau nggak praktek itu kan berarti tidak ada aplikasinya. Iya, betul. Kalau anak teknik itu keterampilannya nanti akan kerja betul. Kalau tidak punya skill keterampilan susah juga ya. Iya. Jadi, berarti untuk misalkan ya sebagai anak teknik nih kan harus punya skill. Kira-kira di dalam dunia kerja itu nanti bagaimana peserta didik itu bisa menerapkan itu seperti apa? Iya. Jadi karena ini masa pandemi ya, mudah-mudahan sih nggak berlanjut. Artinya nanti bisa kembali normal, kita bisa istilahnya latihan kerja. Dalam rangka latihan kerja kan di sekolah kan praktikum itu dalam rangka latihan kerja, selain melatih skill atau keterampilan, kita juga mencoba untuk mempersiapkan secara mental atau soft skillnya ya. Dalam hal ini mungkin kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kerjasama itu memang harus dipersiapkan untuk menghadapi dunia kerja. Gitu. Padahal kondisi ini pasti akan membuat anak kaget ya. Iya betul. Nanti kira-kira apa nih langkahnya kira-kira supaya nanti misalkan nih pandemi selesai nih kan, terus kira-kira akan seperti apa langkah-langkahnya supaya
nanti siswa nggak kaget padahal selama ini mereka biasa di rumah, Iya, cuma iya, hanya iya. membaca, menonton gitu. Iya betul. Ya paling tidak mungkin kalau nanti ini sudah normal, artinya kita mungkin memberi kesempatan anak lebih ke praktikumnya ya, karena untuk mengejar istilahnya yang kemarin kan difokuskan pada pengetahuannya, dia harus belajar, buka buku, literasi, nonton video, nonton tutorial dan sebagainya. Ini kalau nantinya sudah kembali normal, mungkin kita kebut skillnya ya, prakteknya, pokoknya praktek untuk ya minimal tidak ada semacam ketakutan, khususnya yang kelas 3 ini ya. Kemarin ada rumor bahwa nanti lulusan ini karena lulusan corona tidak bisa punya skill gitu ya. Iya, nggak punya skill, tidak diterima di perusahaan. Ini jangan sampai beranggapan seperti itu. Insya Allah sama lah nantinya kemampuannya, secara kemampuan, bahkan mungkin secara pengetahuan lebih, karena anak sudah terbiasa diberi tugas Bapak Ibu guru untuk literasi, untuk mencari sendiri, membaca, menonton itu ya, begitu. Nah, kira-kira nih pesan-pesan untuk anak-anak dulu nih, anak-anak SMK khususnya kira-kira gimana? Ya, untuk anak-anakku yang dalam proses pembelajaran pandemi saat ini ya, yang pertama jelas tetap bersyukur karena ya kalian masih diberi kesempatan untuk mencari ilmu lah. Walaupun kondisinya semacam ini ya tetap semangat. Artinya tidak ada alasan untuk tidak belajar. Belajar kan, yang namanya belajar kan bisa dari sumber manapun. Tidak harus ketemu dengan bapak atau ibu gurunya. Bisa melalui internet, kemudian melalui mungkin tidak bisa melihat secara langsung di sekolah, tapi bisa melihat secara langsung di lingkungan sekitar. Misalkan kalau ada yang lingkungannya ada bengkel, itu bisa belajar di sana. Mencari pengalaman lain sendiri di rumah gitu. Iya, pokoknya intinya tidak kemudian terus putus asa, berhenti di situ, nggak mau menambah wawasan, itu seperti itu. Sebenarnya mumpung seperti ini, kalau ada di luar ada pengalaman-pengalaman itu bisa diasah di situ ya. Iya. Bapaknya punya bengkel. Iya betul. Ya, untuk nambah wawasan lah, wawasan yang lain. Gitu. Karena kalau di lingkungan sendiri mungkin belum, istilahnya masih terkondisikan kaitannya dengan COVID ya. Maksudnya kalau keluar kan mungkin masih dibatasi, tapi kalau di lingkungan sendiri kan mungkin aman, jadi pembelajaran di lingkungan lah, itu seperti itu. Nah, pesan untuk guru-guru di Indonesia di era pandemi seperti ini kira-kira apa nih Pak? Ya gimana ya, maksudnya kita memang istilahnya sudah menerjuni profesi kita sebagai pendidik ya, otomatis lillahi ta'ala di sini. Kemudian jangan berputus asa, tetap memberikan ilmu-ilmu yang bisa kita salurkan kepada anak didik kita, walaupun kondisi yang semacam ini. Pokoknya bagaimana caranya kita bisa mentransfer ilmu, begitu, bisa tetap memberikan bimbingan kepada para siswa, memberi motivasi dan sebagainya. Dengan wabah semacam ini ya, artinya kita diberi semacam tantangan. Harus lebih kreatif. Iya betul, supaya kreatif, bagaimana bisa mengajarkan ilmu, pengetahuan, keterampilan, tapi jarak jauh. Itu kan sesuatu yang baru. Kalau di kita. Sedikit keras nih gurunya nih, gimana caranya? Ya betul. Kalau misalkan pengetahuan kayak misal pengetahuan umum itu mungkin bisa lah. Tapi kalau praktek ini kan atau kejuruan kan harus, istilahnya ada tutorial yang langsung dilaksanakan, dicontohkan bapak atau ibu guru, kemudian siswa mengikuti. Itu seperti itu.
Ya, terima kasih Pak Widi. Oke, sama-sama Sudah Ibu mau Indri. main di podcast SMK 75. Ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin semuanya. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.